Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah menjawab doa-doa hambanya ketika kita senantiasa berdoa dan selalu mengingatnya. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau. Yang terhormat Imam Mushola An-Nur dan Bapak Takmir Mushola An-Nur. Kemudian tak lupa yang terhormat jamaah sholat tarawih Mushola An-Nur RT 3 RW 3 Purwoyoso. Nah, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Anissa Putri Nurfadilah, salah satu mahasiswa Wali Songo Semarang, berkesempatan untuk menyampaikan sedikit yang saya ketahui mengenai ikhlas. Nah, jadi ikhlas itu merupakan salah satu rahasia hati yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkadang diri kita itu juga belum menyadari bahwa kita itu sebenarnya sudah ikhlas atau belum. Saya itu terkadang kalau melakukan sesuatu itu saya sudah ikhlas, tapi kadang masih ada tapinya. Nah, itu sebenarnya sudah ikhlas atau belum. Terus kecuali Allah, karena Allah Maha mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati umatnya. Kemudian ikhlas itu merupakan salah satu syarat sempurnanya diterima amal. Jadi amal itu tidak akan sempurna diterima oleh Allah ketika kita tidak melakukannya dengan hati yang ikhlas. Seperti itu. Kemudian amal yang diterima Allah itu memenuhi dua rukun. Yang pertama didasari dengan keikhlasan dan juga niat. Jadi sesuai dengan hadis Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan tergantung dengan niat. Jadi apa yang kita lakukan itu hanya semata-mata ingin mendapatkan pahala atau hanya semata-mata ingin dilihat orang lain misalnya. Jadi kita ikhlaskan hati kita itu untuk berbuat kebaikan hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, kemudian yang kedua itu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad. Jadi apapun yang kita lakukan itu tidak asal-asalan atau tidak seenaknya kita sendiri. Jadi karena kita punya panutan, karena kita punya contoh, karena kita punya pedoman itu Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana cara kita mengenali bahwa rasa ikhlas itu sudah ada dalam hati kita. Di sini saya akan memberikan 3 tanda bahwa ikhlas itu sudah ada dalam hati kita. Nah, yang pertama, ikhlas itu ada ketika kita mengakui bahwa kita itu punya kekurangan. Jadi orang ikhlas itu biasanya merasa belum maksimal dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan perintah Allah. Makanya dia itu terus-menerus melakukan amal kebaikan. Kemudian orang ikhlas itu biasanya senantiasa menyembunyikan amal kebaikan. Jadi dia itu lebih suka kalau perbuatan baiknya tidak diketahui oleh orang lain, karena dia tahu bahwa Allah itu maha mengetahui apa yang hambanya lakukan. Kemudian diibaratkan pohon, jadi orang ikhlas itu adalah akarnya. Nah, kenapa akarnya? Karena akar itu tidak terlihat tetapi mampu menghidupi keseluruhan pohon. Nah, terus yang ketiga itu orang ikhlas itu selalu merasa bahagia ketika orang lain punya kelebihan daripada dirinya. Jadi dia itu tahu bahwa masih
ada yang lebih baik daripada dirinya, apa yang mungkin memiliki yang lebih bagus dari apa yang kita miliki, atau memiliki misal memiliki benda-benda yang lebih bagus daripada apa yang kita punya. Jadi disinilah hati kita diuji, apakah kita akan merasa iri atau merasa benci, atau sebaliknya kita akan ikut merasa bahagia dan mendukung apa yang orang itu punya. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini, marilah kita semua senantiasa memohon ampun kepada Allah, mengikhlaskan hati kita, banyak beribadah kepada Allah, ingin mendapatkan keridhaan kepada Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini Allah menjanjikan berkali-kali lipat pahala, tetapi kita melakukannya tidak hanya semata-mata karena ingin mendapatkan pahalanya saja, tetapi kita melakukannya karena ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum saya tutup ceramah pada malam hari ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau salah pengucapan dari saya. Nah, dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.